Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur di minggu kedua sesudah Trinitatis ini, minggu 26 Juni 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat 17. Tema di minggu kita pada saat ini dari Rut pasal pertama ayat 7 sampai 17 adalah pengikut Tuhan yang setia. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saya ulangi di bagian yang terakhir.
di ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana aku pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita tahu bahwa hidup ini selalu ada pasang surutnya. Ada duka, namun ada juga suka. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada sakit, ada sehat, bahkan juga ada kematian. Itulah kisah kehidupan. Tetapi melalui nats firman Tuhan ini kita ingin diarahkan menjadi orang-orang yang setia dan tetap berjuang untuk mengikut Tuhan baik dalam segala keadaan. Sungguh adalah sebuah anugerah yang besar jika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit, situasi-situasi yang rumit, bahkan situasi-situasi duka. Namun yang paling utama dari semuanya itu, apakah Tuhan menjadi sumber kekuatan, pertolongan, penghiburan, bahkan kesembuhan bagi kita? Nas firman Tuhan ini sedang mengarahkan kita untuk kita boleh memiliki sifat dan karakter yang Tuhan inginkan. Dan melalui kitab Rut ini kita bercermin dari keluarga Elimelek. Keluarga Elimelek yang telah diberkati oleh Tuhan sebagai warga Efrata Bethlehem, di saat kehidupan mereka telah mengalami banyak pertolongan dan berkat Tuhan, melahirkan 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Namun di masa-masa sulit atau masa-masa paceklik, di masa-masa terjadi kemarau, di saat itu mereka memilih untuk meninggalkan Bethlehem Efrata dan berangkat menuju tanah Moab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adalah suatu yang wajar jika kita berhadapan dengan kesulitan. Namun di saat itu kita harus mengambil keputusan, apakah kita tetap bertahan atau berpindah. Kita bisa bercermin dari keluarga Elimelek ini. Jika kita tahu arti dari Elimelek adalah Allahku adalah raja. Sesungguhnya dia memiliki keinginan untuk selalu mendahulukan Tuhan. Namun dalam kisah hidup keluarga ini, kita melihat mereka berpindah ke Moab, dan di sanalah mereka tinggal sampai mereka boleh melewati masa-masa paceklik yang mereka dengar di daerah Bethlehem Efrata. Namun cerita kehidupan berbeda, bahwa nats ini mencatat Elimelek meninggal di tanah Moab dan meninggalkan Naomi sebagai wanita janda. Namun kemudian yang terjadi adalah kedua anaknya Mahlon dan Kilion, keduanya akhirnya memilih untuk menikah dengan wanita Moab. Dan inilah kisah yang bisa kita lihat bahwa Mahlon menikah dengan Orpah dan Kilion menikah dengan Rut. Mereka adalah keturunan Moab. Moab dikenal sebagai keturunan yang menyembah berhala. Dan itu terlahir dari sebuah kelompok yang terjadi di masa relasi incest antara Lot. Dan sering terjadi dalam kisah kehidupan suku Moab. Mereka sering juga bertikai dengan suku Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam teks ini ditunjukkan bahwa Mahlon dan Kilion memilih wanita Moab. Namun
cerita berlanjut bahwa keduanya juga meninggal. Sehingga yang tinggal adalah Naomi sebagai ibu yang sudah menjadi janda dan kedua menantunya. Nats yang kita baca dari Rut 1 ayat 7 berkata, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita melihat ada kerinduan dari Naomi untuk kembali ke tanah Yehuda. Karena dia mendengar bahwa kehidupan di tanah Yehuda sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia rindu kembali ke tanah kelahirannya bersama dengan sanak saudaranya. Namun persoalan lain yang bisa kita lihat bahwa Naomi tidak mungkin membawa kedua menantunya. Mereka yang adalah orang-orang dari keturunan Moab. Sehingga Naomi berkata kepada kedua menantunya agar mereka kembali kepada keluarganya. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita melihat di sini karakter dari Naomi. Naomi adalah seorang wanita yang bijak. Dan dia tidak berpangku tangan dalam keadaan yang sulit yang dia alami. Dia harus tegar, bahkan dia harus mau untuk berjalan sebagaimana menjalani hidup dan kembali kepada Tuhan. Melalui kesaksian hidupnya, kita bisa menyaksikan kedua menantunya sangat-sangat bersedih berpisah dengannya. Jika kita hubungkan dengan kehidupan kita masa kini, banyaknya tantangan, kesulitan antara mertua dan menantu. Apakah hubungan keluarga dari Naomi dengan Rut ini bisa menjadi sebuah solusi dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga? Kesaksian hidup Naomi lah yang merubah pola pikir dan bahkan juga komitmen dari Rut. Kita melihat ketika Naomi mengatakan kepada Orpa, silakan kembali ke suku keluargamu. Orpa akhirnya memutuskan untuk kembali kepada keluarganya, suku Moab yang menyembah berhala. Namun Rut berbeda. Dia berkata di ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Rut meminta supaya Naomi jangan mendesak dia untuk mengembalikan dia kembali kepada suku Moab yang menyembah berhala. Kenapa? Karena kita melihat teladan yang diberikan oleh Naomi kepada Rut itu sudah merubah hidupnya. Apakah kita di tengah-tengah keluarga dengan teladan iman kita itu mampu merubah hidup orang lain? Mereka yang tidak percaya kepada Allah akhirnya mereka mengenal Allah. Mereka yang tidak mengerti akan kasih setia Tuhan akhirnya mereka mengerti bahwa hidup ini tidak hanya untuk sekedar mengejar kebutuhan materi, tidak hanya sekedar untuk kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani, kehidupan kekal, di mana setelah kehidupan ini ada jawaban untuk kehidupan nanti. Inilah yang diserukan oleh Naomi kepada Rut, sehingga Rut mengambil keputusan bahwa dia ingin mengikuti iman daripada Naomi. Dia mau untuk selalu belajar mengenal Tuhan Allah Yehova melalui hubungannya dengan Naomi. Oleh karena itu dia tetap meneguhkan hatinya, jangan paksa aku. Biarlah aku boleh tetap bersama-sama denganmu, baik dalam suka maupun duka. Bahkan di mana engkau mati, disitulah aku dikubur. Ini adalah sebuah komitmen. Sekali mengambil keputusan mengikut percaya kepada Tuhan, maka sampai mati pun akan tetap bertahan mengikut Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan sebuah karakter kesetiaan yang dimiliki oleh Naomi, akhirnya dibuahkan, dimiliki oleh Rut. Dan kesaksian ini tidak hanya berhenti di situ saja. Melalui kesaksian Naomi, iman Rut akhirnya semakin diteguhkan untuk mau terus setia kepada Allahnya Israel, Yehova. Lalu mereka akhirnya kembali ke Bethlehem
ke sanak keluarga daripada Naomi dan juga Elimelek. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat menentukan untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan atau kita tertinggal daripada panggilan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Melalui karakter dari Rut kita bisa belajar. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, namun kemudian dia boleh menjadi lebih percaya lagi. Karena apa? Karena kesaksian hidupnya. Dalam keadaan suka dan duka, dia berjalan bersama mertuanya Naomi yang sudah tidak memiliki apa-apa. Buktinya bagaimana? Jika kita mengikuti kesaksian ini, dikatakan bahwa untuk kehidupan mereka, Naomi dan Rut, maka Rut harus memungut jelai di kebun atau di ladang di mana orang sedang panen. Ini adalah sebuah proses bukan hanya untuk dirinya Rut, tetapi dia juga ingin menopang kehidupan Naomi yang sudah tua. Betapa indahnya jika ada menantu yang turut membela, bahkan juga memperhatikan, bahkan merawat dari mertuanya. Karena apa? Karena kesaksian iman dari Naomi sebagai mertuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sungguh kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita, yang adalah Allah sumber pertolongan kita, adalah Allah yang setia. Makanya ada lagu mengatakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala dukamu, dan selanjutnya. Kesetiaan Tuhan itu juga bisa menjadi faktor pendorong bagi kita untuk tetap setia dan taat sampai selama-lamanya. Dan ketaatan itu berbuah. Apa buahnya? Kita melihat setelah Rut taat dengan apa yang disampaikan oleh Naomi, lalu kemudian situasi berubah, bahwa Rut diperkenalkan oleh Naomi kepada sanak keluarganya. Dan pada saat itu ladang di mana Rut berjuang memetik bulir-bulir gandum itu adalah ladang Boas. Sungguh di teks Rut bagian yang terakhir itu bisa kita baca. Rut 4 berkata demikian di pasal 18 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Nah, ini adalah keturunan dari keluarga Elimelek dan Naomi. Boas. Boaslah yang berhak untuk melindungi keluarga Elimelek dan Naomi, termasuk Rut. Oleh karena itu ketika Boas melihat ada orang yang bekerja keras di ladangnya dan bukan merupakan bagian daripada karyawannya, dia bertanya, siapakah wanita itu? Dan orang berkata, itu adalah menantu Naomi. Lalu Boas mengingat Elimelek dan Naomi. Lalu kemudian dia tahu bahwa Rut itu adalah menantu Naomi. Rasa tanggung jawabnya ditunjukkannya dengan mengatakan kepada para pekerjanya, biarkan dia untuk memetik jelai yang berjatuhan, dan kalau perlu tambahkan jelai yang berjatuhan. Bapak Ibu, kerja keras kita itu tidak hanya bergantung kepada diri kita, tetapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi sarana memperlengkapi, menolong, bahkan menopang hidup kita dalam situasi sesulit apapun. Oleh karena itu, dalam perjuangan iman kita kepada Tuhan, kerja keras harus disertai dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Karena doa dan penyerahan diri itu akan semakin melipat gandakan pintu-pintu kesempatan kita berjuang untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bukan hanya atas diri kita, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Bahkan orang lain pun yang sama sekali tidak kita kenal. Seperti Rut. Rut tidak kenal dengan Boas, tetapi dia bekerja sesuai dengan perintah mertuanya.
namun Tuhan memberkati semuanya. Sehingga Boas mengetahui status daripada Rut. Dan kemudian akhirnya dengan perhatian yang sungguh-sungguh serius, Boas ingin melindungi mereka. Kerja keras dan konsistensi dan kesungguhan tanpa mengenal pamrih, itu adalah buah daripada ketaatan dan iman kepada Tuhan. Sehingga terjadilah hubungan yang baik. Bukan hanya antara Naomi dan Rut seperti kita, antara suami istri dengan mertua atau menantu, tetapi juga dengan Tuhan dan orang-orang lain. Sehingga mereka bisa melihat bahwa kerja keras itu menghasilkan sebuah kasih Tuhan. Buktinya apa? Kemudian ada perjumpaan antara Rut dan Boas. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kehendaknya. Lalu Boas akhirnya bersedia untuk menjadikan Rut menjadi istrinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kisah ini bukan hanya happy ending. Tetapi kisah ini merupakan sebuah kenyataan bahwa Allah bekerja dalam segala kehidupan kita. Allah menyatakan rencananya bagi orang-orang yang mau setia kepadanya. Itulah yang ingin kita hidupkan di tengah-tengah kita. Untuk setia dan beriman kepada Tuhan. Kita tidak hanya berjalan di dalam hidup ini, menghadapi semua problema-problema ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Ada Tuhan yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari hidup kita. Oleh karena itu, ingat selalu, dalam segala suka dukamu ada Tuhan. Kita ingat buku Ende, ahape masa dingolumon, Tuhan menjagaho. Ingat, Allah selalu ada bersamamu di dalam semua pergumulanmu. Oleh karena itu, jangan pandang dirimu sendiri. Sebagai seorang beriman, engkau berhubungan langsung dengan Tuhan. Sebagai seorang beriman, Allah ingin untuk terus bersama-sama denganmu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka hati kita. Kita harus mau diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terkadang orang berkata, aku ini madesu, masa depan suram. Melihat situasi dalam kondisi pandemi COVID ini, ekonomi rumah tangga belum dipulihkan. Bahkan kondisi fisik kita terkadang naik turun kondisi kesehatan. Kadang harus demam, sakit, bahkan mungkin juga harus berjuang untuk segala sesuatu. Tetapi ingat, di atas semua perjuangan itu ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kesulitan yang dialami Naomi di masa-masa susahnya, dia tetap dipelihara Tuhan. Ketika dia kembali ke Bethlehem, rumah roti, dia mengenal kembali karya pertolongan Tuhan yang sempat dia tinggalkan. Allah tidak memutus hubungan dengan kita sekalipun kita sempat meninggalkan Bethlehem, rumah roti, di mana Tuhan sudah menjanjikan berkat-Nya atas keluarga kita. Suami, anak-anak kita harus pergi meninggalkan kita. Tetapi ingat, ada Tuhan. Jika kita mau kembali kepadanya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada Tuhan. Seruan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang selalu menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, Allah yang tidak pernah berubah, Dia akan selalu berkarya di tengah-tengah situasi dan kesulitan kita. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, serahkan seluruh pergumulanmu, hubunganmu, mungkin dengan menantumu, mungkin dengan parumain hela, mungkin juga dengan anak-anak di situasi sekarang ini. Serba sulit dan serba rumit. Bahkan dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Tetapi ingat, Tuhan sampai hari ini selalu memelihara kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu sendiri dipimpin oleh kekuatanmu. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ingat, Tuhan menginginkan orang-orang yang setia, pekerja keras, dan konsisten, mau untuk bersaksi di dalam segala kehidupannya. Jadikan
hubungan kita dengan orang lain untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Jadikan persahabatan kita menjadi sarana bagi kita untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali kepada Tuhan. Jadikan komunitas kita menjadi komunitas yang saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan untuk melakukan misi Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur jika pada kesempatan ini kami melihat kesetiaan Allah ternyata berbuah di dalam ketaatan Naomi kepada Tuhan. Bahkan buah daripada ketaatan itu terlihat dari kesaksian Rut di dalam hidupnya. Dan kemudian dia kembali menikah dengan Boas yang merupakan nenek leluhur daripada Daud, keturunan di mana Yesus dilahirkan. Sekalipun hidup kami pada masa yang lalu adalah kehidupan yang tidak berkenan, bahkan masa-masa itu kami sering tidak taat dan setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Sadarkan kami Tuhan untuk segera kembali kepadamu, bahwa dalam situasi apapun hidup kami ada dalam tangan-Mu. Di saat kami sehat maupun sakit, tuntun kami Tuhan untuk mau bersandar kepada kuasa-Mu. Di saat kami sedang mengalami bahagia maupun kesusahan, ajar kami untuk selalu dekat kepadamu. Sehingga kami percaya baik hidup saat ini dan hidup yang akan datang adalah hidup bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam apapun yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk suami, istri dan anak-anak. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Demikian juga untuk mertua, menantu, bahkan juga untuk semua keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan pengampunan, Tuhan berikan mau untuk saling menerima, saling menopang dan saling mendukung. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan pimpin kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah persahabatan, pergaulan keluarga kami. Sebagaimana Naomi dapat membawa Rut untuk mengenal Tuhan Allah, Sang Juru Selamat. Ajar kami Tuhan tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi biarlah kami boleh terbeban untuk berdoa, bahkan melayani untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Tuntun gereja-Mu sehingga terus bersaksi melalui marturia dan sending, sehingga kami boleh terus membawa Injil kemanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini dalam masa-masa situasi saat ini, proses-proses pemulihan di masa-masa pandemi endemi COVID ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati pemerintah kami, dari mulai presiden sampai aparat terendah di daerah-daerah. Kiranya Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Bapa, berkati juga pelayanan kami di dalam Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.